Apakah share screen saya sudah tampil? Tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Share screen saya sudah tampil? Tolong dijawab. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. sip. Oke ya. Sudah, Bu. Kita mulai ya. Soal pecahan nomor 6. Hasil dari 4,75 ditambah 21/4 lalu dikali 30% dikurang 50 per mil. Nah, di sini namanya ini operasi campuran. Ada kurang, kali, dan tambah. Seharusnya kita kerjakan dulu bentuk perkaliannya. Namun karena ada tanda kurung di situ, kita utamakan kerjakan yang kurung, yang ada di dalam kurung, lalu baru ke bentuk perkaliannya. Nanti kita akan kerjakan di sini dulu. Sebelum ke sini, alangkah baiknya kita ubah dulu. 21/4, ini kalau dijadikan pecahan biasa, hasilnya 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 1, 9/4. Nah, kalau mau dijadikan desimal, kita kalikan 25. Kenapa, Bu, kok dikali 25? Kenapa bukan dikali 10? Tujuannya agar kita punya penyebut baru, di mana penyebut barunya itu kelipatan 10. Bisa 10, 100, atau 1000. Nah, untuk mengubah 4 menjadi kelipatan 10, 4-nya kita kali 25. 4 kali 25 ini 100. Lalu 9 kali 25, 225. 225 kita bagi 100 itu hasilnya 2,25. Cara ngitungnya gimana, Bu? Lihatlah, di sini ada 2 0, ada 2 0. Jadi kita ngitung juga 2 dari belakang. 1, 2. Oh, jadi komanya taruh di sini. Begitu. Ada 2 0. Maka kita hitung 2 letak satuannya dari belakang. Gitu, ya. Itu udah desimal. Lalu 30%. 30% ini kalau jadikan pecahan adalah 30/100%. Per 100 ya. Jika dijadikan desimal, lagi-lagi ini ada 2 0. Baru kita ngitung 2 dari belakang. 1, 2. Oh, komanya di sini. Jadi 30% itu kalau dirubah menjadi pecahan 0,30. Gitu. Sekarang 50 per mil. 50 per mil. Hati-hati ya. Di sini nolnya ada 2. Nah, per mil itu artinya per 1000. 50 per 1000. 1000 itu nolnya 3. Ini nolnya 3. Maka 50 ini kita hitung 3 angka dari belakang. Ya, kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, kurang 3, nah, ternyata 50 per mil itu kalau kita rubah menjadi desimal, hasilnya 0,05. 0,05. Gitu ya. 0,05. Nah, ketika semua sudah berbentuk bilangan pecahan desimal, barulah kita hitung.
Ini dulu 4,75 kita tambah 2/4. 2/4 tadi kalau bentuk desimal itu 2,25 ya sudah kita tambahkan di sini 2,25. Ingat ya, dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal, letak koma ini harus tepat atas bawah, harus sejajar. Tidak boleh kok tidak atas bawah, ini harus pas seperti ini. Baru boleh ditambah ataupun dikurang. Kita tambah 5 tambah 5, 10, simpen 1. 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10. Simpen 1, 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Tuh ya. Nah, sekarang 7,00-nya kita kalikan dengan si 30%. 7,00 itu artinya 7 kalau bilangan bulat ya, nolnya enggak usah ditulis enggak apa-apa. Ini nanti dikalikan dengan 30%. 30% tadi bentuk desimalnya adalah 0,3. Nanti setelah kita kali, kita kurangkan dengan 0,05. Kita kalikan dulu. 3 kali 0,3 ya. Hasilnya 2,1. Kok bisa, Bu? Bisa. Perhatikan sini. 7 dikali 7 dikali 0,3. 7 dikali 0,3 itu kan 3/10. Begitu. Jadi 7 kali 3, 21 dibagi 10. Pembaginya 10, berarti nanti letak komanya di sini. Nah, nolnya ada 1, berarti ada 1 angka di belakang koma. Gitu. 2,1 kita lanjutkan dikurangi 0,05. Ini anak kelas 7 yang main-main layar siapa ya? Saya lanjutkan ya. 2,1 dikurangi 0,05. Ingat pesan Bu Agatha tadi. Kalau pengurangan ataupun penjumlahan desimal, letak koma harus pas, harus tepat. Seperti contoh ini. 2,1 0,05. Kita kurangkan. Atasnya 5 tuh nggak ada bilangannya, Bu. Oh, berarti di sini 0. Lah 0 kurangi 5 nggak bisa, Ibu. Pinjem 1, jadi 10. 10 diambil 5, 5. Ini tadi 1 tuh udah dipinjem tuh, Bu. Tinggal 0, ya sudah. 0 dikurang 0, 0, 2 dikurang 0, 2. Jadi jawabannya 2,05. Hati-hati dalam pengurangan desimal ya. Sekali lagi hati-hati. Tuh, kalau mau ada yang tanya boleh. Tidak ada yang bertanya? Baik, saya lanjutkan. Harapan saya, kalian ikut Zoom, kalian makin paham, tapi kalian juga punya catatan. Jadi ketika ada soal yang sama, dan kalian kok kebetulan, lupa ya kemarin gimana ya penjelasannya Bu Agatha ya, kamu masih bisa buka catatan. Harapan saya seperti itu. Nomor 7. Luas permukaan bumi adalah
510 juta 100.000 kilometer persegi. Jika ditulis dalam bentuk baku menjadi, nah ini penting juga. Bentuk baku itu adalah bentuk penulisan matematika di mana nanti bilangan pokoknya itu tidak boleh kurang dari 0 ataupun melebihi 10. Bilangan pokok itu yang paling depan sini, gitu. Tujuan kita nanti merubah si 510 juta ini menjadi 5,10 kali sekian. Tuh. Sekarang kita harus menghitung dulu. Kita hitung dulu. Kalau letak komanya saya mau taruh di sini, kita maju berapa angka jika dihitung dari belakang, ya. Sebenarnya begini maksud saya. 510.000.000 ini itu tuh boleh dituliskan 510 juta, 0,00. Nah, 0,00-nya ini kan tidak dituliskan di dalam soal karena ini bentuk bulat ya dituliskan yang depan saja. Tugas kita untuk merubah menjadi bentuk baku, kita akan menggeser letak koma yang di belakang ini. Letak koma yang di belakang ini digeser ke depan, ke sini. Nah, pergeserannya ada majunya berapa angka? Kita harus hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, pergeserannya 8. Berarti kalau gesernya 8, nanti kita kalikan 10 pangkat 8. Begitu. Bilangan pokoknya kita tuliskan 5,101. Bu, kok 5 koma, kok bukan 51 koma? Ingat aturannya, bentuk baku itu bilangan pokoknya harus dituliskan dalam rentang 0 sampai 9. Tidak boleh melebihi 10. Kalau kita pakai 51 itu kan melebihi 10. Nah, makanya kita pakai bentuk komanya itu 5,101 kali 10 pangkat 8. Kalian cukup menghitung pergeseran ke depannya itu berapa. Tadi gesernya 1, 2. Ngitungin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, gesernya 8, Bu. Geser maju. Berarti kalikan 10 pangkat 8. Gitu maksudnya. Semoga paham. Sepertinya saya pernah memberikan soal latihan terkait ini. 5,01 kali 10 pangkat 8. Begitu. Mau bertanya? Boleh. Tidak? Oke. Kita lanjutkan. Nomor 9. Buku Joko dan Tini berjumlah 18 buku. Jika 2/3 milik Tini, maka banyak buku yang dimiliki Tini titik-titik lebih banyak dari yang dimiliki Joko. Nah, ini ya. Oke. Tini itu punya 2/3. 2/3 dari mana? Dari jumlah bukunya, si 18. Begitu. Jadi, Tini itu memiliki 2/3 dari jumlah buku 18. Kita tinggal hitung. 3 bagi 3, 1.
18 dibagi 3, 6. Nah, 2 kali 6, 12. Si Tini memiliki 12. Berarti punya Joko berapa? Kalau tadi jumlahnya 18, Tini 12. Berarti punya Joko itu 18 dikurangi 12. Si jumlah dikurangi punya Tini 6. Joko 6, Tini 12. Di sini harus mengisi banyak buku yang dimiliki Tini, titik-titik lebih banyak dari punya Joko. Tini 12, 12 itu lebih apa dibandingkan 6? 12 itu lebih banyak, 6 lebih banyak dibandingkan dari punya Joko. Begitu. 6 ini dari mana, Bu? 12 dikurangi 6. 12 kurangi 6. Gitu ya. Ini mudah kan? Ini bisa, ini SD aja bisa ini. SD pernah. Lanjut. 10. Andi, Iwan, dan Indra menerima sejumlah uang dari pamannya. Andi mendapat 5/12 bagian, Iwan mendapat 7/16 bagian, dan sisanya sebanyak 84.000. Diterima Indra. Jumlah uang Andi adalah, nah, pertama kita harus cari dulu bagiannya Indra, gitu ya. Kalau utuh, uang itu utuh kan berarti 1. Utuh itu 1, belum kepecah-pecah. Punya Andi 5/12. Punya Iwan 7/16. Lah, sisanya nanti itu punya Andi, Indra, punya Indra. Kita hitung dulu sisanya. Kita jadikan penyebutnya sama. Bilangan yang bisa dibagi 12 dan 16 itu 48. Kita ubah menjadi 48 ya. 1 itu kalau dirubah menjadi pecahan berpenyebut 48, itu hasilnya 48/48. Karena 48 dibagi 48 itu hasilnya 1. Dikurangi, ini 48. 48 dibagi 12 hasilnya 4. 4 kali 5, 20. 48 dibagi 16, 3 kali 7, 21. Gitu, ini ada yang salah di sini, saya ulangi. Eraser. 48 dibagi 16, 3 kali 7, 21. Tinggal kita hitung. 48 dikurangi 20, 28. 28 dikurangi 21, 7. 7/48. Nah, 7/48 ini adalah milik Indra. Gitu kan sisanya. Di mana Indra itu dapat 84.000. Kalau 7/48 itu 84.000, berapakah hasilnya ketika saya punya 1/48? Kalau 7 ini 84. Kalau 1 bagian saja, 1 bagian pecahan, berarti 84-nya kita bagi 7. Hasilnya 12.000. Tuh ya. Kalau 7/48 itu 84.000. Tapi kalau 1/48 itu 12.000. Dapat 12.000 dari mana? 84 dibagi 7. Gitu. Yang ditanyakan adalah uang Andi.
Uang Andi. Andi itu punya berapa bagian ya? Andi, 5/12. Nah, 5/12 tadi kalau kita merubah menjadi pecahan berpenyebut 48 itu kan 20/48. 20/48 itu boleh ditulis 20 kali 1/48. 20 kali 1/48 tadi sama dengan 12.000. Ya sudah, ini berarti dikalikan 12.000. Gitu. 20 kali 12, 240.000. Gitu. Jadi hasilnya B. Kita cari dulu bagiannya ini, bagiannya. Begitu. Bagiannya. Kalau mau bertanya boleh. Jangan diem-diem aja. Tanya boleh. Tidak ada yang bertanya? Ah, luar biasa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya sudahi tugas matematika hari ini. Kalian satu, menyimak Zoom, ya kan? Udah. Yang kedua, menulis pembahasan terkait soal yang dibahas di Zoom. Bu, saya tadi nggak sempat nulis nih. Fokus dengerin kata-kata Bu Agatha. Nggak apa-apa. Nanti silahkan lihat YouTube saya. Pembahasan yang kita bahas di Zoom kali ini ada di YouTube. Saya akan upload di situ. Gitu ya. Terima kasih sudah join di kelas matematika. Semakin semangat dan saya minta maaf kalau masih ada kurang dalam membahasnya. Ya, silakan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat meninggalkan ruangan ini. Dan